ada nggak sih beasiswa khusus atlet e-sport nih? Saya penasaran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo warga Cianjur semuanya, Today's People, apa kabarnya? Kembali lagi di podcast Cianjur Today. Dan kali ini kita akan bahas satu hal yang mungkin bisa dikatakan ini untuk para kaum milenial nih ya. Karena bahasan kita selalu milenial. Nah, untuk yang belum tahu, di Kabupaten Cianjur itu kemarin baru saja dilantik pengurus cabang e-sport Indonesia untuk wilayah Cianjur. Nah, kita akan ngobrol bahas seputar e-sport dan perkembangannya di Kabupaten Cianjur seperti apa. Saya sudah kedatangan seorang tamu, ada Kang Irfan nih selaku ketua pengurus cabang. Kameranya yang mana? Yang ini nih kalau Kang ya. Kalau sebagai pengurus cabang e-sport Indonesia ya Kang ya, yang cabang Cianjur, cabang atau apa sebutannya? Ya, Pengcab. Pengca ya, jadi pengurus cabang e-sport Indonesia ya Kang. Nah Kang, boleh diceritain sedikit Kang, ini bagaimana sih awal mula atau misalnya cerita sampai bisa terbentuk kepengurusan e-sport di Kabupaten Cianjur ini Kang? Kalau menurut sejarah sih dulu itu dari tahun 2000 itu sebenarnya e-sport itu udah ada. Oke, udah ada. Dari tahun 2000 sampai 2010. Oke, lumayan. Sebenarnya jauh, Indonesia itu ketinggalan 10 tahun. Iya. 10 tahun. Tapi untuk sekarang ketinggalannya baru 2 tahun. Jadi mengurangi lah. Kalau untuk di Cianjur sendiri, saya juga kemarin baru tahu e-sport itu apa gitu kan. Oke. Nah, kemarin pas dari pusat saya ngomong tentang e-sport, ternyata menarik juga ini e-sport tuh sebagai cabang olahraga. Kok bisa? Nah itu pertanyaannya kan itu ya, nih. kok bisa kan kok gitu bisa kan, ya? Jadi olahraga gitu ya? Karena ada 4 hal yang memang kenapa bisa dikategorikan olahraga gitu kan. Salah satunya ini membutuhkan strategi. Ya, betul. Konsentrasi juga gitu kan. Terus fisik juga terus mental juga gitu kan. Makanya seperti halnya catur lah. Oke. Strategi juga kan sama gitu. Harus dengan mental, harus dengan badan yang fresh gitu. Tapi emang iya sih Kang. Soalnya kan kalau saya dulu kan waktu masih kecil itu sebetulnya sudah banyak sebetulnya turnamen-turnamen game dan juga arcade game itu kan. Tapi nggak pernah disebut bahwa itu adalah cabang olahraga gitu kan. Nah, mungkin mulai munculnya itu kan ya benar di tahun 2000-an kesini nih baru muncul istilah e-sport itu kan ya kan. Nah, kalau untuk di Cianjur sendiri kan, kalau misalnya Akang lihat ini perkembangan e-sportnya itu seperti apa sih? Apakah sudah mulai muncul bibit-bibit atletnya atau seperti apa nih kalau untuk Kabupaten Cianjur Kang? Kebetulan kalau misalnya kemarin menurut data sih gamers Cianjur itu banyak. Oke. Kayak klub-klub gitu kan udah banyak, cuman mereka itu belum ada penampungnya itu siapa. Wadahnya belum ada berarti ya Kang ya. Gitu. Makanya kita kemarin juga ada data kalau misalnya ada atlet kita juga yang mau ke Amerika sekarang persiapan. Wow, serius tuh? Iya benar, udah nasional, udah Asia Tenggara juga. Wah, luar biasa, ternyata potensi di Cianjur untuk bidang e-sportnya bagus juga ya Kang ya, sangat potensial. Hadiahnya juga itu sampai miliaran itu. Oke, maksudnya apanya nih miliarannya nih? Hadiahnya. Iya. Kirain gajinya kan? Enggak. Kirain gajinya. Nah, untuk itu kan, kemarin kan baru saja dilantik oleh Pak Bupati ya kan, dilantik. Nah, ini sebetulnya program yang akan dilaksanakan ke depannya nih dari Pengcap e-sport ini sebetulnya tujuannya seperti apa Kang? Yang sudah digambarkan. Ya tentunya kan satu kan mewadahi ya, terus mengakomodir lah para gamers di Cianjur. Ke depannya kita mungkin mau untuk mengembangkan sayap juga ke wilayah-wilayah kecamatan lah intinya gitu kan, karena konsep ini kita ambil dari ada seseorang yang ngomong harusnya ada koordinator wilayah. Iya, betul. 1, 2 sampai 5 katanya gitu kan. Sampai ke kecamatan, ada koordinator kecamatan juga sama gitu. Jadi biar dengan rapi lah gitu. Betul. Tapi dan memang karena masih baru mulai ya Kang ya, jadi mungkin masih step by step lah ya untuk membangunnya. Ngarangkak. Tapi memang daripada tidak memulai sama sekali kan Kang ya. Bener. Nah itu. Nah untuk di e-sport ini sendiri Kang, mungkin kalau misalnya untuk orang-orang tua mungkin belum terlalu pada ngeh mungkin ya. Karena kan pasti gini, ini nih biasanya nih kalau anak milenial, termasuk juga saya kadang-kadang ketika main game tuh pasti jadi marahin. Ya? Milenial. Insya Allah masih Kang. Emang kelihatan tua banget gitu ya? Enggak, sama seumuran gitu. Mantap Kang. Bentar. Enggak. Ya maksudnya gini kan, kadang-kadang kan kalau misalnya kawan-kawan gitu kan, ketika misalnya kebanyakan main game kan suka dimarahin sama orang tuanya bahwa tidak ada hal yang jelas bisa dituju. Kalau sekarang enak serius sebetulnya, karena saya mau jadi atlet profesional, atlet game gitu kan. Jadi istilahnya jadi ada pilihan mungkin ya untuk anak-anak kita sekarang gitu ya kan. Tapi kita juga
menginstruksikan jangan sampai mengganggu aktivitas sekolah juga. Betul. Sebenarnya gitu. Jadi e-sport ini tuh kayak olahraga yang lain lah gitu. Kalau misalnya untuk anak sekolah wajibin dulu sekolah gitu. Betul. Ya mudah-mudahan kedepannya ada ekstrakurikulernya gitu. Ada ekstrakurikuler, tapi di beberapa sekolah sudah ada loh Kang. Soalnya saya juga pernah ngobrol juga dengan teman kawan-kawan juga di Cianjur gitu kan, ternyata ada loh beberapa sekolah yang sudah mulai ekstrakurikulernya itu gaming gitu. Gak nyebutin e-sport secara khusus sih, tapi ada yang buat gaming gitu kan. Nah itu kayaknya perlu juga tuh dimasukin tuh di program pendidikan kayaknya ya. Iya dong harus. Oke. Tapi kan untuk e-sport sendiri sebetulnya ini cabangnya apa aja sih kalau misalnya kita bahas soal e-sport itu? Kalau yang online kan itu udah jelas lah, Free Fire, Mobile Legend kan, terus Point Blank seperti itulah gitu. Oke. Jadi data-data dari pusat juga yang membolehkan untuk di e-sport itu apa nanti dikasihin ke saya gitu. Oke, berarti itu tergantung dari cabang yang dilombakan apa saja ya. Iya. Kalau misalnya saya lihat kita kayak ASEAN Games atau SEA Games ya. ASEAN Games kalau tidak salah, ASEAN Games ya itu kan ada e-sportnya itu yang dimainkan itu AOV kalau nggak salah kan ya, itu AOV, untuk AOV, ya. AOV. Terus juga termasuk FIFA atau PES ya, saya lupa lagi itu kalau yang di ASEAN Games itu. ASEAN Games itu kemarin itu baru kemarin ya? Iya baru kemarin, itu kan baru percobaan kan, baru percobaan dan gitu itu ya. pun nggak ada medali. Oh gitu. Awalnya nggak ada medali, tapi untuk sekarang ada. Oh untuk yang selanjutnya ada berarti ya Kang. Wah berarti bisa jadi target juga ya. Iya. Kalau untuk tingkat nasional saya tahu ada Piala Presiden ya, dan juga memang ramai sekali nih kalau misalnya. Oh iya Desember sekarang kan ada Piala Gubernur. Oh Desember sekarang. Desember. Cianjur ikutan nggak nih Kang? Nah justru itu lagi lebih koordinir yang jago-jago ini. Iya betul. Yang mana kita belum ada nih. Belum juga kehitung waktunya mepet banget ya kalau misalnya kehitung Desember sekarang kan ya. Mepet. Makanya. Tapi ada target ke sana nggak Kang untuk e-sport di Cianjur? Harus karena kemarin Pak Budi yang dari pusat itu ngobrolnya harus ada atlet yang tiap kabupaten itu harus ada. Oke, untuk ikutan di Piala Gubernur sekarang ya. Ya mungkin bisa sejalan lah mungkin dengan program atau target di Industri 4.0 di Indonesia berarti Kang ya. Nah, untuk pembinaannya sendiri nih Kang. Kan kalau di atlet kita tahu kan ada pemusatan latihan, ada latihan tap ini misalnya kan kalau untuk atlet olahraga yang lain gitu. Kalau untuk e-sport sendiri bentuk pembinaannya itu biasanya seperti apa Kang? Nah, itu ADRT-nya itu hari ini katanya. Baru disusunnya hari ini. Baru disusunnya hari ini gitu. Kemarin kan baru pelantikan. Jadi ADRT-nya itu sekarang. Oke. Tapi ada gambaran nggak nih Kang bentuknya seperti apa? Hal-halnya seperti yang olahraga yang lain tetap itu harus ada latihan tetap kalau misalnya game ini juga harus diasah tetap keterampilannya ini kan maksudnya keterampilan. Iya betul berarti masuknya per divisi ya Kang ya per divisi. Kan ada divisi Free Fire ada divisi PUBG Mobile terus juga ada Point Blank tapi kan kalau misalnya saya lihat rata-rata itu kan untuk gamenya game online semuanya rata-rata ya dan juga maybe mobile game nih rata-rata lah yang dimainkan. Tapi kalau untuk game AAA sendiri itu ada nggak Kang untuk cabangnya? Game-game AAA, maksudnya game-game yang berat yang untuk di spek PC dan lainnya itu ada nggak sih? Ada. Oh ada di e-sport juga ya? Ada di e-sport juga. Cuman kita yang untuk saat ini yang mudah-mudah aja dulu lah. Oke, yang difokuskannya yang lebih terjangkau gitu ya. Maksudnya bukan gitu. Bukan terjangkau, mungkin semuanya bisa ngerti gitu ya Kang ya. Betul. Karena kan kalau sekarang hampir semua yang punya HP khususnya smartphone mungkin ya itu pasti mainin game itu ya Kang ya. Dan semua juga punya betul. Targetnya. Tetris atau game? Emang iya sih. Kalau Tetris kan maksudnya arcade game ya kalau itu mah ya. Itu zaman-zaman saya kecil lah gitu. Mungkin kalau generasi sekarang belum nggak terlalu tahu tuh arcade game apa tuh. Ya, mereka nggak pernah ngerasain serunya main di dingdong ya Kak. Dosa ratusan gitu kan belum ngerasain ya. Berarti tua. Udah. Jadi kita nanti kelihatan tuanya, oke. Tapi meskipun gitu kita ngeh dong ya sama perkembangan milenial Kak ya. Oke, nah untuk apa ya Kang? Kan kalau pembinaan tadi ada berupa latihan-latihan, cuman kalau yang bukan target sih. Jadi yang udah ada gambaran nih Kang kira-kira untuk di Cianjur sendiri itu game apa saja nih yang sudah bisa anggap ini udah bisa latihan dan sudah bisa dimasukkan target nih dalam pertandingan-pertandingan di Cianjur nih. Biasanya game apa aja Kang? Ya tentunya kan itu di game online yang bisa dimainin di HP kan ya. Mobile Legends udah pasti kayaknya ya? Udah pasti, Free Fire itu udah pasti. Oke, Mobile Legends Free Fire berarti ya, dua itu. Cuman kalau Free Fire kayaknya kan itu kan bisa di PC juga. Oh, di PC gimana? Di PC. Oh, PC, oke. PC gitu. Iya sih emang kalau Free Fire. Kita tuh lebih ke fokusnya sih ke Mobile Legends kayaknya. Ke Mobile Legends karena lebih familiar ya, banyak orang yang lebih familiar gitu dan atensi mungkin masyarakat bisa tertarik juga dari sana ya. Oke. Nah, untuk kompetisi lokal sendiri ini Kang
apakah sudah ada rencana nggak di Cianjur untuk kompetisi lokal di Kabupaten Cianjur? Ada tentunya. Bulan depan itu memang kita tuh ada rencana mau kompetisi tanpa harus registrasi. Wah, keren nih. Gimana nih? Jadi kita memilih atlet-atlet yang memang berpotensi untuk main di Jabar nantinya gitu. Jadi kita tuh ngedata dulu nih siapa yang lolos seleksi gitu untuk ikut ke Jabar. Makanya kita adain turnamen tanpa registrasi. Dan itu pun ada hadiahnya pasti. Nah ini biasanya yang menarik nih, ada hadiahnya ya. Tapi kan kalau misalnya kita ngelihat sekarang nih, ini kan anggaplah masih musim pandemi gitu kan ya, dan kita masih menghadapi pandemi yang melanda di Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Cianjur kan mulai terasa gitu. Nah, polanya untuk kompetisi e-sport sekarang itu apakah ada perubahan atau tidak? Kalau dulu saya sempat ikutan dan juga lihat beberapa kompetisi e-sport itu kan biasanya ngumpul gitu kan, terus juga main di sana gitu kan kelihatan. Nah, kalau sekarang nih Kang, dengan harus adanya protokol kesehatan dan juga berbagai hal lainnya gitu kan, apakah mungkin akan ada perubahan pola nih dalam turnamen e-sport sekarang kira-kira? Tentunya ada. Jadi kita mengurangi untuk penonton juga, satu penonton. Keduanya kalau misalnya untuk klub juga itu kan dipisah-pisahkan dengan jarak. Betul. Gitu. Ya menurut protokol kesehatan lah. Kita mengacunya memang ke pemerintah juga gitu. Jangan sampai si e-sport ini itu enggak nggak melanggar gitu ya. Tidak melanggar lah itu kan. Tapi apakah hal ini akan menurunkan antusiasme warga nggak nih Kang, kira-kira ketika misalnya kan harusnya ini kan harus jaga jarak dan lain-lainnya, kira-kira akan menurunkan nggak nih dengan adanya peraturan seperti itu gitu? Enggak sih kalau e-sport mah enggak. Iya. Buktinya kemarin saya lihat turnamen di Sukabumi itu banyak antusias, nggak menyurutkan para pemain untuk. Cuman ya itu dari tadi yang protokol kesehatan harus dijaga. Dan lagi juga sih bisa diinisiasi ya kan, namanya kan ini turnamen bisa ditonton online juga kayaknya ya, streaming bisa juga ya. Kesulitannya tuh diizin paling. Oh iya betul diizin ya. Karena kalau dulu kan izin untuk kumpul itu kan ya izin main lah, turnamen atau apa. Kalau sekarang kan izinnya harus izin protokol kesehatan juga. Betul, regulasinya agak diperketat ya kalau sekarang ya Kang. Itu aja susahnya gitu. Tapi tentunya nggak akan menyurutkan semangat kawan-kawan ya di pengurus cabang e-sport ini ya Kang. Nah untuk target kedepannya ini Kang, yang akan dicapai atau misalnya agenda terdekat dari kawan-kawan pengurus cabang e-sport Indonesia cabang Cianjur ini ada apa aja Kang? Kalau untuk pengurus e-sport sendiri alhamdulillah udah loyal ya. Udah total lah untuk memajukan e-sport di Cianjur ini kan. Jadi konsepnya itu kita kembali lagi ke tadi, kita mau menunjuk koordinator yang dimana koordinator itu ada di wilayah 1, wilayah 2 sampai 5 sampai kecamatan gitu. Jadi untuk regulasinya biar terarah gitu. Susun rapi. Nah, makanya kenapa kita bulan depan, kenapa harus dari sekarang? Pengurusnya harus dikuatin, harus memang maksimal gitu. Karena kita mencapainya harus Desember itu harus punya atlet yang memang bisa sudah siap ya untuk bertanding gitu ya di turnamen. Nah, menarik nih ngobrolin kita punya atlet untuk bertanding nanti di turnamen. Kalau untuk kriterianya sendiri nih Kang, siapa tahu kan misalnya yang nonton di kita nih, wah gue masuk kriteria ini, cobain gitu misalnya. Sebenarnya semua orang bisa. Soal usia dan lain-lainnya itu sebenarnya ada kriteria nggak sih Kang? Nah untuk itu biasanya ada. Jadi kita tuh ada dari SMA, ada mahasiswa gitu, ada umum. Nah itu kita susun seperti itu gitu. Tapi kalau di turnamen sendiri gimana Kang? Apakah ada perbedaan kelas nggak nih? Misalnya yang dari umur segini sama umur segini itu kelas kalau apa? Kalau di game sih nggak ada. Nggak ada ya. Jadi nu penting mah menang we. Ya iya sih. Gitu. Umur 15 tahun aja sekarang udah bisa sampai juara loh gitu. Emang iya sih. Kadang-kadang saya aja kalah sama ponakan saya kalau main game. Nah itu tadi kan gitu. Keponakan saya juga kan ketua Free Fire kan di Cianjurnya kan. Sekarang mereka itu lagi nyusun rencana juga untuk bekerja sama dengan e-sport gitu. Jadi alhamdulillah lah klub-klub yang dari Cianjur itu udah mulai merapat ke Cianjur. Berarti enaknya mungkin di cabur ini tuh nggak ada kelas ya, kalau misalnya pembatasan usia gitu nggak ada ya enaknya di kita lagi dirundingin, lagi dirundingin apakah ini ada batas usia atau enggak ini gitu kan. Jadi kalau secara nasional
Ada nggak sih Kang kalau itu? Kalau itu nggak ada. Nggak ada ya kalau secara istilahnya belum ada regulasi khusus untuk itu lah ya, kriteria khususnya ada. Belum ada. Oke, berarti masih bebas nih mumpung sekarang ya. Selain itu Kang, selain kriteria usia, biasanya apa lagi nih yang nanti diambilnya selain jago gitu? Selain jago. Ada jago mah kudu atau jago mah kudu. Ya makanya itu kenapa kita dibilang e-sport ini kan olahraga keterampilan juga gitu. Ya memang harus diasah juga sama. Betul sih gitu. betul. Jadi enggak apa namanya tuh yang jago-jago itu kayak misalnya atlet-atlet olahraga yang ngesang gitu yang berkeringat itu kan mereka juga diasah tetap kan. Iya betul. Tapi dia jangan salah, e-sport juga bisa ngesang Kang. Iya. Saya juga aja main biasa aja suka ngesang. Iya makanya kan kita kenapa ini disebut olahraga juga kan, cabang olahraga itu karena kita fisik sama. Iya betul mental betul. Mental juga harus siap. Ya kayak kita main Valentino Rossi lah sama tetap gitu kan. Mental harus kuat. Fisik harus kuat juga gitu kan. Kesiapan si atletnya itu harus seperti apa gitu kan. Oke. Tapi kan kalau setahu Akang sejauh ini nih, kalau di Cianjur mungkin kan masih baru mulai ya. Tapi kalau misalnya berpatokan di wilayah kayak di provinsi atau juga di nasional, ada nggak sih beasiswa khusus atlet e-sport nih? Saya penasaran nih. Kalau olahraga lagi nggak ada tuh ya. Kalau yang bulu tangkis ada tuh beasiswa bulu tangkis, yang sepak bola ada gitu kan. Terus juga cabang-cabang olahraga lain, silat dan lainnya kan ada. E-sport sendiri ada nggak sih kalau sekarang? Penasaran karena ya? e-sport ini baru merangkak ya, mungkin baru merangkak karena dari ke KONI pusat juga kita baru kerjasama yang dari pusatnya itu. Nah makanya kita kenapa bekerja sama dengan KONI karena kita kan cabur KONI juga sama kan. Nah itu kita belum apa namanya tuh belum tahu nih apakah teknisnya seperti KONI atau apa kita kan belum tahu juga. Oh iya, artinya masih digodok lah ya ini. Masih digodok. Tapi kalau misalnya ada tuh kayaknya. Kalau untuk apa namanya tuh tadi tuh? Ya, ada beasiswa kayak gitu kita belum tahu. Oke. Tapi kalau misalnya ada kayaknya menarik banget ya kayaknya. Iya. Kalau misalnya harusnya ada. Ya. Iya harusnya. Ya sebagai pemicu juga nih. Jadi kan main game tuh nggak cuma sekedar main game aja kan jadinya nanti. Jadi punya apa tujuan khusus nih apalagi kalau ada beasiswa. Hobi yang menghasilkan. Kayak musik gitu ya. Indonesia kebilang apa ya? Kebilang cukup punya prestasi kalau di kaca internasional untuk urusan e-sport gitu kan. Padahal iya ada yang pernah juara dunia kan di Dota 2 itu kan yang juara dunia dari Indonesia tahun 2000 berapa tuh, saya lupa lagi itu. Lebih tahu gitu. Iya, karena kalau saya update kalau salah itu. Main game juga berarti ya? Main game juga walaupun gak sering. Kalau saya memang lebih sering ke arah apa ya, cuman buat melepaskan penat aja Kang. Nggak secara khusus gitu pengen jadi gamer, enggak juga. Karena kalau yang game sekarang saya agak kurang masuk sebetulnya. Jadi gamers di e-sport itu disebut tetap atlet. Disebutnya atlet. Atlet khusus ya. Berarti kalau saya masuknya tetap aja gamers gitu kan. Gamers dingdong, Tetris. 200-an. Iya. Tapi kalau sekarang masih jalan, maksudnya masih bisa disuruh mainin yang lain-lainnya. Oke. Nah Kang, terakhir deh dari obrolan kita Kang, harapan nih dari perkembangan e-sport di Cianjur ini seperti apa Kang dari pengurus cabang ke depan? Ya satu mungkin dari pemerintah mendukung kegiatan ini gitu kan, cabang olahraga ini, terus masyarakat lebih mengerti gitu apa sih e-sport itu. Betul, apa sih games online ini itu gitu kan. Makanya kita tuh sosialisasi kita itu pengen bekerjasama dengan media untuk mensosialisasikan e-sport itu apa seperti apa sih. Nah mantap, gitu. Apalagi kalau sama Cianjur Today Kang ya. Kita kan iya pasti sama Cianjur Today terus soalnya kita ini banyaknya milenial nih yang ikuti perkembangan kita nih Kang ya. Untuk hiburannya. Saya sampai lupa nih Kang nanyain ya. Untuk dukungan dari pemerintah daerah sendiri Kang untuk kepada pengurus cabang ini baik itu berupa fasilitas atau program misalnya sudah ada atau belum nih Kang? Kita baru sounding, baru koordinasi. Kebetulan kita juga para pembinanya tuh memang dari orang-orang pemerintahan juga, alhamdulillah gitu. Jadi semuanya menyambut baik lah ya kalau misalnya untuk ini adanya kepengurusan cabang e-sport ini ya Kang ya. Karena ini kan program di mana program presiden juga kan sama. Iya betul kan. Iya. Jadi difokuskan juga sama gitu. Jadi pemerintah juga pasti ngedukung lah, masa enggak gitu kan. Oke, pastilah ya. Karena kalau sudah dari pusat aja udah nyuruh dukung gitu ya. Masa ke daerah enggak ya Kak? Makanya kita harus dukung juga. Jadi betul. kembali dukung gitu ya. Dan juga ya istilahnya kalau misalnya game e-sport ini bisa jadi salah satu tujuan para kaula muda gitu ya untuk berkegiatan ya Kang, daripada kegiatan gak jelas di luar, betul gak? Betul. Ya lebih baik kumpul jelas gitu. Nah kumpul gak jelas mending aja coba aja gitu kan, kalau misalnya dia jago main game kan bisa jadi atlet gak ya kan? Iya betul. Oke, mantap Kang. Aduh terima kasih banget ini sudah hadir di sini dan ngobrol dengan kita Kang ya seputar e-sport di Kabupaten Cianjur. Terima kasih ya Cianjur Today. Tentu nanti kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan dan kerjasama yang lain tentunya kita akan selalu siap membantu nih Kang untuk pencapaian ESC Cianjur. Terima kasih
kasih Kang Irfan sudah Sama-sama, hadir hari sami-sami. ini. Sukses terus Kang ya, dan semua program-program agenda ke depan jalan semuanya. Amin. Sukses buat Cianjur Today juga ya. Amin, terima kasih banyak. Oke, itu dia tadi warga Cianjur Today's People, obrolan kita mengenai e-sport di Kabupaten Cianjur bersama pengurus cabang ISI Kabupaten Cianjur. Nah, tentunya kalau misalnya kamu punya pertanyaan juga dan hal-hal lain yang ingin kamu ketahui tentang e-sport Kabupaten Cianjur, itu bisa kamu kontak juga di mana Kang? Udah ada sosial medianya belum nih Kang? Udah ada. Udah di apa Cuman akun? baru update tadi sih. Baru update tadi. Akunnya apa Kang? Boleh sebutin biar nanti di-follow sama kawan-kawan. E-sport Kabupaten Cianjur. E-sport Kabupaten Cianjur. Kalau informasi-informasi bisa di sana Kang? Bisa, ditahunya. bisa. Atau ada kontak yang bisa dihubungi? Bisa ada di situ nanti. Ada juga nanti dicantumkan ya. Oke, makanya jangan lupa follow ya akun Instagram dari e-sport Kabupaten Cianjur kawan-kawan. Jangan lupa juga like and subscribe video ini. Juga kamu ikuti akun-akun Instagram kita, sosial media Facebook dan Twitter ya, supaya kamu nggak ketinggalan update dari Cianjur Today. Akhirnya saya Aryo Rosmana undur pamit dalam podcast kali ini. Kang Irfan, sekali lagi terima kasih sudah hadir ya. Sama-sama. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah.